Halo, perkenalkan nama saya Christian Keneverel dengan NIM 0638118083. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pengembangan produk dari floor clip card material handling dan organisasi yang diperlukan. Pertama ada studi kasus di mana saya diasumsikan saya bekerja sebagai konsultan teknik industri yang sedang menangani proyek perbaikan sistem kerja. Salah satu subprojeknya adalah merancang alat material handling untuk industri rumah tangga yang memproduksi roti, di mana alat material handling ini diharapkan untuk membantu pekerja dalam menangani bahan roti. Ada tepung, gula, dan mentega, di mana masing-masingnya itu diperkirakan memiliki berat 20 kilo. Pemindahan dilakukan dari gedung ke mesin mixer yang berjarak 6-10 meter. Di mana buatlah perencanaan produk untuk alat material handling. Yang kedua, buatlah tim kerja perancangan produk tersebut. Yang ketiga, jelaskanlah dan deskripsikanlah tugas dari tim ini. Dan keempat, deskripsikan tentang pentingnya peranan masing-masing anggota tim. Kita mulai pertama adalah dari produk yang saya akan kembangkan, yaitu forklift cart material handling, di mana forklift ini adalah alat angkut yang digunakan untuk mencapai ketinggian yang sulit dijangkau, di mana dioperasikan secara elektrik agar dapat menaik turunkan beban serta memindahkan beban dari satu tempat ke tempat yang lain. Di mana dalam pengembangan produk ini memiliki fase-fasenya, di mana fasenya itu ada 6. Pertama, fase 0. Fase ke 0 ini adalah fase perencanaan. Fase pertama adalah pengembangan konsep, fase kedua adalah perancangan tingkat dan sistem, fase ketiga adalah perancangan detail, fase keempat adalah pengujian dan perbaikan, dan fase kelima adalah produksi awal. Di pertama adalah fase 0 atau perencanaan. Di mana fase perencanaan ini adalah fase yang paling awal dalam tahap proses pengembangan. Di mana dalam fase ini kita mengidentifikasi peluang dengan strategi perusahaan. Kemudian, penilaian perkembangan teknologi serta tujuan pasar pada proses perancangan dan pengembangan produk forklift cart material handling. Jadi di fase ini itu kita mengidentifikasi dulu nih peluang-peluangnya, kita merencanakan apa nih yang kita kembangkan dengan strategi perusahaan yang telah ada. Kemudian output atau hasil dari fase perencanaan ini itu adalah mission statement atau pernyataan misi, di mana sudah menjelaskan tentang deskripsi produk yang akan kita buat, kemudian tujuan utama produk, target pasar, asumsi, kendala, dan pihak yang berpengaruh atau stakeholder-nya. Kemudian fase yang pertama atau fase ke-1 adalah pengembangan konsep. Setelah kita melakukan perencanaan, kita lanjut ke pengembangan konsep, di mana pengembangan konsep ini adalah tahap untuk mengembangkan lebih lanjut daripada perencanaan, di mana tahap ini merupakan fondasi untuk perencanaan dan pengembangan suatu produk. Nah, di sini itu tahapan yang paling yang lumayan penting, yang sangat penting, karena kalau misalnya pengembangan konsepnya itu tidak dilakukan dengan baik, maka untuk kita melakukan fase selanjutnya itu akan menjadi sia-sia. Terus tahapan proses pengembangan konsep itu ada mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, ada menetapkan spesifikasi dan targetnya, ada mendesain konsep produk, ada memilih konsep produk, ada menguji konsep produknya, dan menetapkan proses spesifikasi akhir dan rencana alur pengembangan. Kita mulai menjelaskan tentang tahapan proses pengembangan konsep. Pertama, ada identifikasi kebutuhan konsumen. Kita mengidentifikasi kebutuhan konsumen ini untuk memahami kebutuhan pelanggan, di mana dapat dilakukan dengan melakukan wawancara. Wawancara itu dengan kita misalnya memilih 20 orang dan kita wawancara sekitar 1-2 jam. Kemudian ada focus group discussion. Nah, jadi focus group discussion ini kayak kita berdiskusi kayak 8-10 orang di satu ruangan, terus kemudian melakukan observasi produk. Nah, observasi produk ini tuh kayak produk kita sudah digunakan oleh pelanggan nih, terus kita observasi apa nih yang dibutuhkan konsumen, seperti itu. Dan survei tertulis atau kuesioner. Biasanya untuk di pandemi kali ini sih yang paling tepat adalah survei tertulis atau kuesioner. Nah, ada tahapan-tahapan identifikasi kebutuhan pelanggan, yaitu pertama kita mengumpulkan data mentah dari pelanggan.
Kemudian, menginterpretasikan data mentah itu menjadi kebutuhan pelanggan. Kemudian, mengorganisasikan kebutuhan pelanggan menjadi beberapa hierarki. Kemudian, menetapkan derajat kepentingan relatif. Dan terakhir adalah kita menganalisa prosesnya. Kemudian, ada menetapkan spesifikasi dan targetnya, di mana spesifikasi ini memberikan gambaran yang tepat tentang apa produk yang harus dilakukan. Spesifikasi merupakan terjemahan dari kebutuhan konsumen menjadi kebutuhan secara teknis. Nah, kemudian ada proses pembuatan target spesifikasi. Yang pertama, kita menyiapkan daftar metrik kebutuhan dengan tingkat kepentingannya. Jadi kita menyiapkan daftar metrik, kemudian kita atur tuh kepentingan dari tingkat kepentingan pertama, kedua, ketiga, keempat, seperti itu. Nah, metriknya itu kayak misalnya metrik teknologi atau metrik spesifikasi atau metrik biaya gitu. Kemudian mengumpulkan informasi tentang pesaing dan mengkombinasikannya dengan tingkat kepuasan. Dan terakhir adalah menetapkan nilai target ideal untuk tiap metrik. Yang selanjutnya adalah kita mendesain konsep produk. Nah, konsep produk ini merupakan sebuah gambaran atau perkiraan mengenai teknologi, prinsip kerja, dan bentuk produk. Di mana sasaran penyusunan konsep ini adalah untuk menggali lebih jauh area konsep-konsep produk yang mungkin sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, proses penyusunan konsep dapat dilakukan dengan pemaparan masalah, pencarian solusi secara internal maupun eksternal, dan penggalian data secara sistematis. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih konsep produk. Pemilihan konsep produk ini merupakan kegiatan di mana berbagai konsep dianalisis secara berturut-turut. Kan tadi kita udah mendesain konsep produk nih. Kan kalau kita mendesain suatu konsep produk kan pasti ada beberapa desain kan yang kita buat. Nah, di tahap ini tuh kita tiap konsep itu dianalisis nih. Mana nih konsep A misalnya, oh kekurangan sama kelebihannya, konsep B kekurangan kelebihannya, konsep C kekurangan kelebihannya. Nah, kita analisis dari mungkin dari segi harga atau mungkin dari segi penggunaannya, seperti itu. Nah, setelah kita udah memilih konsep yang tepat, nah konsep-konsep lain itu untuk dieliminasi tuh, kayak oh ini nggak tepat nih, dibuang gitu. Jadi nggak termasuk dalam konsep yang dianalisis gitu. Kemudian pemulihan konsep dapat melakukan penyaringan konsep dan penilaian konsep. Jadi ya kita saring nih konsep A, B, C misalnya. Kita saring konsep A kekurangannya dia ini, konsep B ini, konsep C ini gitu. Pelanggan butuhnya tuh di konsep A nih, spesifikasi konsep A nih gitu. Disaring. Dan ada penilaian konsep juga seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menguji konsep produk. Kita sudah dapat produknya. Oke, produk yang kita akan buat adalah produk A, konsepnya A. Dimana karena setelah itu kita udah menguji konsep produk, kita menetapkan spesifikasi akhirnya. Kita udah pilih A, kita mungkin akan rubah-rubah sedikit konsepnya dan kita langsung menetapkan spesifikasi akhirnya. Seperti itu. Kemudian ada rencana alur pengembangan. Setelah itu si produk ini kita membuat suatu jadwal pengembangan secara rinci, menentukan strategi untuk meminimalisir waktu pengembangan dan mengidentifikasi sumber daya. Jadi setelah kita udah memilih, kita udah menetapkan spesifikasi akhir, lanjut kita membuat jadwalnya, kita membuat jadwal pengembangan rinci, kemudian mengidentifikasi sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan produk pengembangan forklift core material handling. Selanjutnya, setelah itu kita menuju ke fase 2, ada perancangan tingkatan sistem. Fase ini mencakup definisi arsitektur produk dan uraian produk menjadi subsistem serta komponen-komponen. Nah, output dari fase ini itu mencakup tata letak bentuk produk, spesifikasi secara fungsional, serta diagram aliran proses perakitan forklift core material handling. Jadi di fase ini tuh kita ngelihat nih bentukan arsitektur produknya, kayak mulai dari baut-bautnya sampai misalnya bagian atapnya atau bagian apanya gitu. Dari komponen-komponen yang terkecil, terus kita membentuk komponen itu membentuk subsistem, nah subsistem itu membentuk suatu produk gitu. Fase ketiga adalah perancangan detail, di mana fase ini mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, material, toleransi dari seluruh komponen unit pada produk. Jadi kita mengidentifikasi seluruh komponen standar yang dibeli dari pemasok.
Nah, output dari fase ini adalah pencatatan pengendalian untuk produk, spesifikasi komponen yang dibeli, serta rencana proses untuk fabrikasi dan perakitan produk. Selanjutnya ada fase keempat atau pengujian perbaikan, di mana fase ini melibatkan konstruksi dan evaluasi dari bermacam-macam produksi awal produk, di mana dilakukan pembuatan prototipe awal atau alfa, di mana prototipe ini diuji untuk menentukan apakah produk akan bekerja sesuai dengan yang direncanakan, dan apakah produk memenuhi kebutuhan konsumen. Selain kita membuat prototipe awal, kita membuat prototipe beta, di mana komponen yang dibutuhkan pada produksi tapi tidak terkait, gitu, tidak dirakit. Sasarannya adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai kinerja dan keandalan produk forklift kelak material handling. Jadi fase ini tuh kita membuat prototipe awal atau alpha, di mana kita menentukan apakah produk ini bekerja dengan baik dan produk ini sesuai nih dengan kepuasan konsumen gitu. Kemudian prototipe B itu komponen yang dibutuhkan pada produksi tapi tidak dirakit gitu. Itu tuh untuk menjawab pertanyaan mengenai kinerja dan keandalan produk. Seperti itu. Kemudian fase 5, peluncuran produk. Nah, fase ini juga dikenal dengan produksi nih, di mana tahapan ini produk forklift material handling ini diproduksi dengan sesungguhnya. Jadi di tahapan ini kita udah mulai memproduksi si produk ini. Kita sudah spesifikasi, kita udah melakukan spesifikasi, kita udah mengidentifikasi kebutuhan konsumen, kita udah melihat pesaingnya, mengidentifikasi peluang pesaing. Nah, kita di sini pembuatan nih produksi yang sesungguhnya. Nah, kemudian produk yang dihasilkan ini akan disesuaikan dengan keinginan pelanggan dan akan dievaluasi untuk mengidentifikasikan kekurangan yang timbul. Jadi, setelah diproduksi produknya itu kita akan evaluasi nih, apakah ada cacat produk atau ada kayaknya kurang dengan keinginan pelanggan atau di sana. Kemudian, kita lanjut ke tim organisasi. Tim organisasi ini adalah tim yang berada di balik produk tersebut, yang udah merancang produknya, udah membuat produknya. Pokoknya orang-orang yang berjasa di belakang layar atau di belakang produk sehingga menghasilkan suatu produk pengembangan tersebut. Di sini saya membuat ada 8 tim. Pertama ada marketing, kedua desain, ketiga manufacturing, keempat research, kelima finance, keenam project management, keenam legal, ketujuh legal, dan ke-8 sales. Di mana marketing pertama dalam proses perencanaan dia menerjemahkan peluang pasar dan mendefinisikan segmen pasar. Kemudian dalam pengembangan konsep dia mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mengidentifikasi produk pesaing. Dalam fase perancangan tingkatan sistem dia mengembangkan rencana perluasan family product. Pada perancangan detail dia mengembangkan rencana pemasaran, merancang komunikasi antar perusahaan dengan pelanggan. Kemudian pada fase pengujian perbaikan dia mengembangkan promosi dan peluncuran material, menyiapkan percobaan lapangan, dan pada fase 5 produksi awal dia menetapkan produksi awal pada konsumen utama. Jadi di per organisasi dia memiliki tugas-tugas per fase perencanaan hingga fase produksi awal. Jadi marketing ini mempunyai tugas-tugasnya kayak perencanaan, menerjemahkan peluang pasar. Jadi kayak apa nih, peluang pasar apa nih yang akan kita buat nih, gitu. Pengembangan konsep kita si marketing ini kayak tugasnya mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Rancangan tingkat sistem itu mengembangkan rencana perluasan family produk dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tim desain. Di tim desain ini juga mereka bekerja di tiap-tiap fase. Di fase perencanaan dia mempertimbangkan platform dan arsitektur produk dan memperkirakan teknologi baru. Di sini dia kayak melihat teknologi apa nih yang terbaru nih untuk suatu produk nih, biar produk ini lebih canggih, lebih efisien, lebih efektif, seperti itu. Kemudian pengembangan konsep. Dia itu membuat percobaan prototipe yang tadi ada prototipe A dan prototipe B atau prototipe awal dan prototipe akhir, alpha atau beta. Kemudian mengembangkan konsep-konsep perancangan industri, kemudian meneliti kelayakan konsep-konsep produk. Di sini dia meneliti kelayakan konsep produk. Apakah konsep A itu layak? Apakah konsep B itu layak? Apakah konsep C layak? Apakah sesuai dengan identifikasi kebutuhan pelanggan? Seperti itu.
Kemudian untuk perancangan sistem, dia menurunkan alternatif arsitektur produk, melakukan perbaikan rancangan, mendefinisikan sistem dan perantara. Ya, di sini tim desain melakukan perbaikan rancangan yang sudah dibuat, misalnya, rancangan ini kurang tepat, rancangan ini kurang efisien, kurang efektif. Nah, tim desain yang melakukan hal itu. Kemudian perancangan detail, mendefinisikan bentuk komponen, memilih material, merancang toleransi, dan melengkapi pencatatan pengendalian rancangan industri. Jadi si tim desain ini memilih material yang cocok digunakan untuk produk pengembangan, kemudian dia mendefinisikan bentuk komponen kayak komponen A bentuknya kayak gini, komponen B bentuk kayak gini yang sesuai dan tepat seperti itu. Kemudian pengujian dan perbaikan, menerapkan perubahan rancangan, memperoleh persetujuan sesuai dengan peraturan, melakukan percobaan keandalan, umur pakai, dan kinerja. Tim desain sebelum melakukan produksi awal, dia melakukan dulu percobaannya, kayak kinerjanya, kayak rancangannya udah tepat belum ini. Kalau belum tepat, dirubah. Gitu. Memperoleh persetujuan dengan sesuai peraturan. Berarti tim desain itu kayak mencari persetujuan dulu sebelum di produksi awal. Kemudian produksi awal mengevaluasi output produksi awal. Tim desain ini misalnya produknya sudah selesai diproduksi nih. Dia melihat nih dengan teliti, kayaknya ini cacat produksi, atau kayaknya ini salah komponen deh, ini kurang tepat nih, kayak gitu. Kemudian ada manufacturing. Di dalam tahap perencanaannya, dia mengidentifikasi batasan produksi dan mengatur strategi rantai penawaran manufacturing. Kemudian, pada pengembangan konsep, dia memperkirakan biaya manufaktur dan memperkirakan kelayakan produksi. Yang ketiga, untuk fase kedua, yaitu perancangan tingkatan sistem, mengidentifikasi pemasok komponen utama, melakukan analisa make and buy, mendefinisikan gambar rakitan akhir. Nah, analisa make and buy itu adalah keputusan membuat atau membeli, make or buy, di mana keputusan ini strategis antara memproduksi sebuah item secara internal. Jadi manufacturing itu melakukan analisa, kita mau memproduksi itemnya itu secara internal atau membeli dari eksternal ya. Dimana kalau analisa make and buy ini kan memiliki banyak faktor penting nih, kayak salah satunya biaya kalau misalnya kita produksi dari internal kan lebih murah dibandingkan produksi atau membeli dari eksternal, seperti itu. Kemudian ada perancangan detail, mendefinisikan proses produksi subkomponen dan kualitas, merancang peralatan dan mengidentifikasi masalah layanan, memulai pengadaan peralatan utama. Kemudian ada pengujian dan perbaikan, di mana menyiapkan pemasok untuk produksi awal, memperbaiki proses fabrikasi dan perakitan, dan melakukan pelatihan tenaga kerja. Kemudian pada produksi awal memulai operasi sistem produksi secara keseluruhan. Nah, kemudian ada finance atau keuangan. Dalam fase perencanaan, dia merencanakan sasaran finansial. Jadi kita merencanakan dia sasaran finansialnya. Kayak konsep A, untuk komponen bla 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 biaya produksi harganya segini. Untuk konsep B, harganya segini. Untuk konsep C, harganya segini. Jadi dia merencanakan sasaran finansialnya. Kemudian pengembangan konsep, melakukan analisa ekonomi. Udah dikembangkan konsepnya, dia menganalisa nih dengan kerugian segini bagaimana, dengan produk ini keuntungan kerugiannya gimana, dengan produk B keuntungan kerugiannya seperti apa gitu. Perancangan tingkatan sistem mempersiapkan analisa make and buy yang tadi, membeli item secara internal atau membeli item dari pemasok luar atau eksternal. Kemudian dari research, dalam fase perencanaan dia mendemonstrasikan teknologi yang tersedia. Kalau project management, pada proses perencanaan dia mengalokasikan sumber daya, dan pada sistem produksi dia mengadakan ulasan pasca proyek. Kemudian ada legal atau hukum. Pada pengembangan konsep dia menyelidiki masalah hak paten, dan untuk sales pada pengujian dan perbaikan dia mengembangkan rencana penjualan. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan. Kurang kelebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.